Duh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Wahyu Adiguna. Hari ini saya akan mempresentasikan kelas minat saya itu sejarah awal dan peraturan di futsal. Yang pertama, latar belakang. Alasan saya memilih topik ini sebagai kelas minat saya karena ternyata masih ada beberapa aturan futsal yang saya masih belum ketahui. Keingintahuan terbesar. Apa perbedaan direct dan indirect free kick dalam futsal? Dan bagaimana cara membedakan direct dan indirect free kick? Tujuan. Satu, mengetahui aturan permainan futsal supaya bisa bermain dengan benar. Dua, mempermudah komunikasi antara wasit dan pemain karena sama-sama memahami aturan. Manfaat untuk diri sendiri, menghindari pelanggaran ketika bermain futsal, menumbuhkan sikap disiplin dan jujur, untuk orang lain menjadi tahu peraturan-peraturan yang ada di futsal. Proses pembuatan minat. Satu, konsultasi dengan expert Parisman. Dua, membuat timeline. Tiga, membuat video. Empat, mengedit video. Lima, membuat slide presentasi. Enam, finishing video. Sejarah awal. Futsal berasal oleh Yani menciptakan olah ini untuk kompetisi remaja agar bisa diinginkan buruk menghalangi bermain sepak bola di lapangan terbuka. Singkatan dari kata Spanyol atau Portugis, football atau sepak sepak bola, dan sala atau dalam ruangan. Nah, karya minatnya tuh video tapi nggak bisa ditunjukin di sini. Pokoknya deh. Ya, udah tadi udah. Sebentar. Udah dikirim? Bisa kok. Berapa menit itu? Dua menit 30 detik. Enggak. Ada data. Loading, nah ada. Sebentar. Coba tayangkan di situ atau di situ. Tayangkan di HP kamu bisa nggak? Bukan di HP kamu bisa. Coba. Bukan di HP. Ambil itu, ambil ini, putar. Di HP di sini. Di sini. Ya. Akan mungkin melewati 3 tahun sebelum berada dan bola masuk ke gawang, maka bola akan dianggap sah. Namun jika tertulis, maka penalti akan diulang. Maka ini kalau tidak dianggap sah, namun jika bola terkena bola akan dianggap sah. Apa yang dikatakan kritik oleh saya kritik adalah pasti tidak bisa olah
Siap. Terus. Akan menjelaskan dan memperagakan beberapa peraturan yang ada di futsal. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari kelas 8. Sekarang saya akan menjelaskan dan memperagakan beberapa peraturan yang ada di futsal. Check it out. Yang kedua adalah aturan penalti. Kaki kiper tidak boleh melewati garis gawang sebelum bola ditendang. Jika kaki kiper melewati garis gawang sebelum bola ditendang dan bola masuk ke gawang, maka gol akan dianggap sah. Namun jika tertepis, berikut contoh yang benar. Yang ketiga, bola ditendang dari garis out langsung ke gawang, maka gol tidak dianggap sah. Namun, jika bola terkena pemain, maka gol akan dianggap sah. Yang keempat adalah indirect free kick. Bang, apa itu indirect free kick? Boleh. Indirect free kick adalah tendangan bebas yang tidak bisa langsung gol. Bola harus terkena pemain terlebih dahulu. Isyarat wasit untuk tendangan bebas indirect free kick adalah mengangkat lengan lurus ke atas sampai bola terkena pemain. Indirect free kick diberikan untuk pelanggaran yang tidak terlalu keras atau kesalahan penjaga gawang seperti terlalu lama menguasai bola atau back pass. Yang kelima adalah direct free kick. Direct free kick adalah tendangan bebas yang diberikan atas pelanggaran yang cukup berat, seperti menendang kaki, mendorong, atau bahkan meludahi. Gol bisa langsung dicetak back pass adalah operan kembali ke kiper setelah kiper memberikan bola. Jika kita melakukan back pass, ya, nah, Bisa. Refleksinya dulu. refleksi dulu. Simpulan dulu. Simpulan. Yang pertama, indirect free kick diberikan karena pelanggaran yang tidak terlalu keras atau kesalahan penjaga gawang. Terus indirect free kick itu harus terkena pemain lain selain penendang baru bisa di gol. Dari penendang ke orang lain. Nah, jadi misal aku yang nendang nih. Nendang, set kalau misalnya langsung masuk tuh gak gol. Jadi harus kena pemain lain. Terus udah direct free kick bisa langsung gol tanpa harus kena pemain lain. Enggak, kalau misalnya nggak kena pemain lain. Iya, ya. Lalu refleksi kekuatan ketika belajar, memperhatikan guru ketika menerangkan pelajaran, kelemahan ketika belajar sendiri banyak terganggu oleh gadget. Tindak lanjut mematikan gadget saat belajar sendiri. Oke, silakan. Ya. Ya. Dari Fikri Fitri. sama Ini salah satu lagi. Nomor 2 lagi siapa? Jadi Jundi, oke. Ini sama Jundi. Silakan Fikri. Apresiasi dulu. Makasih untuk info yang tadi di apa namanya tadi? Apa? di Direct. Direct.
Oh, indirect tadi tuh kalau misalnya bahwa Indonesia-nya apa indirect? Ya langsung. Direct? langsung Lanjut. Terima kasih. Apa lagi? makasih presentasinya Pak bisa. Baik, terima kasih Fikri. Nah, jadi kalau konsentrasinya tuh kayak aku tuh kayak lebih mudah dimengerti dari pembahasan videonya, terus jelas lah gitu. Dan Terima kasih sama Jun. videonya pun menarik. Baik, terima kasih Jun. Sama. Aman ada? Nah, ngecek bagus, presentasinya bagus. Habis itu videonya juga mudah dipahami kayak tutorial di YouTube. Baik, Ada pertanyaan nih. Aku waktu itu sering main sama teman di komplek. Nah, waktu itu aku jadi kiper. Habis itu aku nangkep bolanya dikit kejauhan dari kotak penalti. Hmm. Terus kata temen aku dianggapnya penalti. Apakah apakah benar or pakai? salah ya. Oke. Kalau jadi kamu ngambil bolanya kan di luar garis, berarti itu harusnya keanggapnya handsball. Jadi free kick, jadi bukan penalti. Bilangin gitu ke temannya. Kalau aku megang bola, habis itu aku lari sampai keluar kotak penalti, masuknya handsball juga. Dari apa? Megang bola dari Megang bola. ya, Habis itu aku jadi kiper megang ya, bola. Habis itu aku lari keluar kotak penalti. ya handsball juga gitu. Handsball juga. Oke, siap. Baik. Ah, Risma cek. Kalau dari Bapak ya, alhamdulillah Wahyu udah menjelaskan dengan baik, ya, keras, kemudian lihat karyanya bagus gitu ya. Cuman ada beberapa saran mungkin ya dari segi videonya bagus, mungkin dari segi pengeditan itu bisa ditambah dengan elemen-elemen. Contoh kan hmm, tadi Wahyu menyebutkan yang ke satu ini nih, kedua ini hmm, itu bisa dimasukkan tuh angka sama nama tekniknya gitu. nah, Kan kalau tadi lihat hanya di stop ya kan, ya, stop gitu. Nah itu kalau bisa ditambahin si angka sama jenis tekniknya. Terus yang kedua mungkin sarannya lebih baiknya kalau Wahyu memperagakan itu memperagakan dengan apa ya, kayak misalnya seorang pemain futsal gimana gitu kan, pakai sepatu futsal, pakai kaos futsal gitu. Nah itu sih ya Pak. kalau kalau terasanya memang pakai dengan apa namanya kelengkapan properti yang sangat baik itu sangat baik. Dan ini juga udah tren gitu, apalagi Ya, ditambah dengan apa sebutkan. Jadi semangat buat Wahyu. Kemudian apa namanya, nanti refleksinya ditunggu, apa sih kamu suka nggak futsal gitu ya, ya. untuk Baik, dari Mas. Bunda. Apa saja kelas minat lagi sejauh ini yang semester 1 tentang? Semester 1 kelas 7 futsal, semester 2 teh game futsal lagi. Belum tahu tuh. Coba cerita lagi. Ah, Ya, Minat itu bisa misalnya bagus ya tadi ibu udah apresiasi teman-teman juga. Intinya adalah coba eksplorasi hal-hal lain ya. Misalnya apa saja kamu suka pelajaran apa, tertarik pada konsep apa gitu ya. KS semester 1 apa? PAI.
PAI. Iya. Yang kedua, PAI lagi. semester 3 itu rencananya Fisika. fisika. Terusnya banyak sekali fisika di apa namanya sepak bola ya. Ya. Tendangan, sudut, Ya. kemudian gaya apa menahan gitu tuh friksi ya Pak kan juga ada hambatan gitu ya kecepatan gitu ya. Jadi intinya ibu melihat banyak potensi di bidang-bidang lain di bawah coba dieksplorasi. Mumpung di kelas minat nanti dikasih guru expert. Jadi hal-hal yang kira-kira selesai di YouTube, selesai bisa kita kerjain sendiri di YouTube, kita bisa baca apa yang bisa nggak usah masuk kelas minat. Cari yang kira-kira memang kita butuh bantuan expert. Itu kalau beres di YouTube selesai udah. Nih misalnya Raffi suka gambar, ya. Tapi ada Bu Puspa ini. Kerasa nggak meningkat keterampilannya bisa Bu Puspa gitu. Jadi cari kelas minat yang bisa meningkatkan kita secara signifikan gitu. Perang salib itu satu bisa sejarah sangat besar. Kalau suka IPS, suka sejarah, harus tahu tentang perang salib. Nah, dia pilih topik yang tepat tuh. Makanya gitu ya. Jadi mesti cerdas milih topik kelas minat. Jangan hanya hobi maksud ibu. Kira-kira kalau beres di luar tanpa kelas minat, berarti mesti kelas minat sayang. 6 bulan loh kita belajar kelas minat itu. Ya enggak seperti fasilitasi sekolah, dicari guru expertnya gitu. Mutia nulis sama Bu Asri, tambah nggak keterampilannya? Skill nambah gitu. Ya, jadi ada hal-hal yang coba cari betul yang fundamental dalam diri kita yang dimanfaatkan. Jadi kira-kira kalau selesai dengan YouTube di luar, nggak usah musik-musiknya berapa ibu ya. Ibu nggak apa-apa ya kita ngomong kayak gitu ya sekarang ya. Jadi biar anak-anak itu cerdas juga dalam memilih topik gitu, agar punya manfaat dampaknya besar gitu. Oke? Oke. Ya, selamat ya. Terima kasih Bu. Ya Pak. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siapa? Tadi nanti enggak deh nanti masih ada lagi. Tapi sekarang Maka nggak bisa. Di dalam bersama.